Markas, sahabat untuk semua. Sahabat Markas, bagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, kali ini di talk show Ruang Inspirasi saya sudah kedatangan narasumber yang insya Allah akan memberikan kita nih, bagaimana tips and trick untuk menjadi seorang pengusaha muda dan imut ya. Karena, ternyata yang satu ini narasumber saya ini, dan yang akan memberikan kita inspirasi ini, saya tidak terlalu jauh ya dengan beliau ternyata. Kita pernah lama lah bersama gitu ya, dan seperti apa nanti beliau akan menyampaikan, usahanya yaitu nasi liwet tampah B22. Tentunya sudah hadir Agung Novianti. Halo Agung Halo, selamat Novianti, sore. sore. Nah ini kabarnya gimana? Ya, Sehat, iya tambah kayaknya gara-gara Covid itu makin membesar. Oh, tapi kan Covid udah lama ya. Iya, tapi efeknya masih panjang. Oh ya, karena bicara tentang Covid efek, ke fisik kita, efek ke persiapan kita lagi untuk, new life gitu Mhm, kan, kemudian juga efek bisnis, iya, efek ekonomi pasti juga ada beberapa yang katanya ini masih berdampak, dan pasti, ada yang justru, di Covid, nah malah naik, naik, terus keluar Covid malah turun. turun, Aduh itulah kehidupan ya, betul. kadang kadang-kadang ada yang oke, ada yang enggak. Nah kalau untuk, Novi sendiri gimana nih? Untuk, bisnis nasi tampa ini salah satu yang menurut saya unik karena, makanan lokal tapi tidak khas-khas banget di Makassar gitu. Gimana nih bisa inspirasinya memulai bisnis nasi tampa B22 ini? Oke, sebelumnya saya ngasih tahu dulu sama Ya, pendengar nih, kalau memang tulisannya ayam B22 tapi bacanya Bicucu. oh Jadi maafkan. jadi nggak apa-apa, jadi itu, apa namanya, itu juga jadi kayak, eee, memberitahu juga karena masih banyak juga yang, ternyata masih menyebutnya itu ayam B22 gitu. Tapi sebenarnya ini inspirasinya karena, menu kami itu spesifiknya betutu. Mmm, Jadi biar cocok, jadi sebutnya bicucu gitu, harus monyong katanya, Mbak. oh ya baiklah. Lalu kemudian, ayam betutu ini sendiri kan sebenarnya kuliner khas Bali ya, jadi Mmm, tidak terlalu, populer juga di Makassar pada tahun 2000 berapa, 16 awal itu masih belum banyak yang tahu. Kalau sekarang kan orang Makassar tuh udah bolak-balik Bali ya. iya. Jadi kayaknya udah familiar banget sama Bali. Kalau awal-awal itu untuk memberitahu ada menu ayam betutu tuh sebenarnya cukup struggle. Nah, kemudian karena udah informasi banyak, ayam betutu udah mulai dikenal, saya jadi mikir kayaknya harus ada sesuatu yang baru nih biar jadi daya tarik. Makanya akhirnya muncullah menu-menu tampahan itu, salah Mhm. satunya liwet tampah kayak gitu. Mmm. Jadi semacam inovasi lah biar tetap ada, pelanggan baru kayak gitu. Iya, saya sih kalau bicara tentang nasi liwet tampa itu langsung kepikiran Jawa Barat Benar gitu, benar ya nggak sih? benar, Nah itu berarti ini ada kayak keunikan sendiri mhm. karena makanan Nusantara tuh disatu padukan, makanan andalan di Jawa Barat, kemudian makanan andalannya Bali, nah itu disatukan dan hadirlah nasi, liwet betutu ini. Nah itu memang apakah karena dari awal udah mau memadukan, sudah terinspirasi ke sana, atau memang murni kita cari deh yang, kita sendiri yang berinovasi? Jadi sebenarnya semua itu berawal dari permintaan customer. Nah, awalnya memang kami mau spesifik di kuliner khas Bali, sampai sekarang pun sebenarnya masih spesifik di kuliner khas Bali, walaupun ada beberapa menu-menu yang kita adaptasi dari kuliner Nusantara lainnya. Misalnya kayak ayam taliwang itu dari NTB, terus liwet juga dari Sunda, terus ada baceman juga kayak tempe bacem, tahu bacem itu dari Jogja. Tapi itu lebih ke menu variatif, maksudnya seperti yang tadi dikatakan, lebih ke inovasi kayak gitu. Nah, liwetan itu sendiri awalnya kenapa jadi kita ngambil, karena customer tuh ada yang minta gitu. Yang sekitar tahun berapa itu ya, mungkin sekitar 5 tahun lalu yang sempat booming liwet ditata di daun, di awal, di Jakarta itu kan udah booming banget, di Makassar kan belum ya. Nah, customer ini pengen gitu, terus dia nyari di Makassar ternyata belum ada waktu itu, dan kebetulan dia suka menu-menu kami. Jadi dia bilang, "Kak, minta tolong dong dibuatin kayak gitu," gitu. Terus saya bilang, "Kami belum pernah bikin." "Pasti bisa kok Kakak, masakannya enak-enak semua," dibilangnya gitu. Jadi saya bilang, "Kami coba ya Kak, semoga cocok," gitu. Akhirnya kita coba dan
ternyata customer-nya puas banget, dia bilang, "Wah ini memang sesuai dengan ekspektasi saya," dan itu akhirnya jadi, kita coba promosi dan respon masyarakat tuh bagus banget. Akhirnya di situ kita pernah liwetan yang ditata di daun, itu pas bulan puasa ya terutama ya, itu pas bulan puasa, itu kita bisa dalam satu kali buka puasa itu bisa di 4 tempat berbeda. Jadi bagi tim itu setengah mati, pokoknya kita ke sana, satu ke sana. Itu di, tahun 2004 ya, jadi 2000 berapa sih, 2018 ya kalau nggak salah Mhm. itu awalnya. Lalu kemudian makin ke sini kan udah banyak pesaing ya, banyak yang punya liwetan daun kayak gitu. Terus jadi mikir lagi, "Wah harus bikin apa lagi nih biar beda, biar orang masih tetap mesen ke kita," gitu. Lalu kemudian adalah customer lagi nih yang minta, "Kak, saya mau dong liwetan," gitu, "tapi saya nggak mau di daun," gitu, "soalnya, keluarga saya datangnya nggak barengan, jadi saya pengennya ada solusi nggak?" Jadi waktu itu kita diskusi sama tim, kita bilang, "Kenapa nggak ditampahin aja?" Gitu kan. Terus kita tawarin ke customer, dia bersedia gitu, oke deh Kak," gitu aja. Akhirnya kita bikinin tambahan dan lagi-lagi responnya bagus banget gitu. Akhirnya jadi sekarang orang lebih milih liwet tampah daripada yang dari daun. Jadi bener-bener inovasi itu sebenarnya banyak dari permintaan customer. Intinya, kita siap untuk menantang diri ketika dikasih tantangan sama customer, walaupun belum pernah kita lakukan, pokoknya kita ambil, kayak gitu. Wah, Pasti bisa lah gitu. pasti bisa Heeh. dan percaya diri dengan track record kita bisa masak yang enak, iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, kalau gitu, tadi berarti memang merespons, orderan, bahkan tanda kutip "inovasi" dari pelanggan kita itu sangat penting ya menurut Benar. Novi. Nah, kalau seperti, itu bagaimana sikap kita nih kalau bicara tentang inspirasi nih untuk, sahabat Almarkas yang sedang mendengarkan kita dan pengen buka usaha. Kalau misalnya nggak ada ide, adakah baiknya memang kita cari-cari riset-riset gitu ya atau info-info dari istilahnya, apa sih maunya orang gitu. Menurut Novi sendiri apakah itu penting atau enggak? Penting banget ya. Mhm. Jadi kalau menurut saya, sebenarnya usaha itu kan ada, 2 jenis ya, maksudnya kita ngambil yang red ocean. Red Mhm. ocean itu artinya itu masih sedikit banget yang, ngambil, jadi istilahnya peluang kita untuk masuk ke sana itu besar banget untuk, jadi pemain tunggal lah istilahnya. Seperti kami sebenarnya bisa dikatakan pemain tunggal ya, karena satu-satunya rumah makan khas Bali di Makassar itu cuman ayam betutu, belum ada pesaing. Mhm. Tapi kalau yang jualan kayak ayam betutu, tumpeng, atau itu udah biasa, tapi yang khas Mhm. Bali banget itu baru kami. Jadi Mhm. ini namanya red ocean. Red ocean itu artinya kita berinovasi jadi sesuatu yang berbeda, dari, sekitar kita gitu, pesaing kita di sekitar. Tapi ada juga pilihan namanya blue ocean. Blue ocean itu artinya udah banyak banget pesaing, kayak misalnya, es kepal itu ya, yang lalu itu Es kan, kepal, mhm. es kepal yang Yang coklat itu Milo kan, Milo iya nggak boleh apa-apa iya nggak nggak apa-apa. apa-apa lah supaya lebih Bagusnya famous Indonesia. dan lebih relate juga untuk Iya, mendengar. kayak gitu es kepal Milo Heeh, itu kan iya, nyebar, jamur gitu kan, mhm. semua jual gitu. Nah itu pasti laku, tapi kan dia musiman karena, itu blue ocean. Jadi yang bertahan ya hanya yang mungkin mereka benar-benar punya kualitas dan bisa berinovasi lagi, entah itu ditambahin apa dan sebagainya. Tapi yang cuman ikut-ikutan kan pasti akan mati lah istilahnya, akan gugur sendiri gitu. Tapi mereka udah sempat mendulang rezeki pastinya Mhm. dari awal-awal itu. Jadi itu, sebenarnya ada pilihan, apakah kita pengen jadi blue ocean atau masuk di red ocean. Tapi tentu tantangannya berbeda, tantangannya jadi berbeda karena apa, kalau misalnya kita masuk di yang blue ocean yang orang udah banyak, kita nggak perlu edukasi lagi orang, karena orang udah kenal. Istilahnya tanpa perlu kita usaha promosi terlalu banyak, orang udah tahu produk itu pasti ini gitu. Misalnya kayak sus, kan sempat ya, Iya, sus yang viral banget iya, gitu, pokoknya kayak sampai ngantri-ngantri. Nah, begitu ada yang jualan sus, orang pasti akan mikir, "Eh, ada sus tuh, lagi ini viral," gitu. mhm. Akhirnya kan orang, pasti asal jualan sus itu pasti dicoba, kayak gitu. Berarti kan nggak perlu effort terlalu Iya, besar untuk promosi. iya, Tapi ketika kita masuk ke cuman itu baru peluang ya, tapi iya, tantangannya adalah mmm, pesaing kita banyak. mmm, Jadi bagaimana kita harus melakukan sesuatu agar kita tuh jadi bisa memberikan yang beda walaupun produk kita mungkin sejenis, tapi kita harus punya hal yang lebih dibandingkan orang lain. Itu kalau blue ocean. fashion, Tapi kalau red ocean, ya kita harus ekstra promosi karena harus edukasi customer bahwa ini sesuatu yang baru gitu. Misalnya kayak, eee, apa,
kopi apa sih namanya, kopi yang daun bawang. Nah, Itu sempat viral juga kan, maksudnya kopi daun bawang kayak gitu, oke oke. kopi yang dikasih irisan daun bawang. Itu kan beda gitu ya, tapi kan harus ekstra effort untuk ngasih tahu, "Ini loh menu yang lain bisa diterima atau enggak," itu kan persoalan lain gitu kan. Jadi bagusnya adalah kita nggak punya pesaing di sana. Nggak punya pesaing di sana, tapi, ya tantangannya kita harus bikin orang tertarik sama produk kita. Mhm Tapi sekalinya orang tertarik, ya ini peluangnya lebih besar kayak gitu, karena kita tanpa pesaing, seperti mhm itu. Jadi kita akan jadi pionir. mhm Jadi kalau untuk orang-orang yang mau memulai usaha, saran saya mereka harus memilih antara 2 ini dengan segala konsekuensinya. Kalau pengen sesuatu yang baru, pengen jadi pionir, ya berarti kita harus lebih riset lagi untuk sesuatu yang memang belum pernah orang buat. mhm. Tapi kalau kita pengen kerja gampang, ya ambil aja Blue Ocean. Tapi tentu kita harus, kuatkan di kualitas atau di, poin lebih kita, kayak gitu, Mhm. keunggulan kita. Supaya kompetitor kita itu di bawahnya kita Iya, ya gitu betul. dari segi omset penjualan Iya, ya? kalau enggak setidaknya bisa ngimbangin lah, ya Oke oke. berbagi pasar lah. Kayak misalnya Mhm di pasar kan misalnya jualan baju itu kan sama, satu mhm deret itu tuh baju semua, tapi mereka tetap, nggak khawatir karena semua pasti dapat istilahnya kalau orang bilang rezekinya udah ada yang ngatur kan gitu. mhm. Jadi mereka nggak khawatir kan, aku misalnya kayak emas di Sulawesi, wah jual emas gitu, tapi kan mereka pasti laku-laku aja kan, karena pasarnya udah jelas gitu di sana nyari. Jadi cuman kan pasti ada yang lebih rame, ada yang agak rame, ada yang lebih sepi, kayak gitu pasti mereka punya daya tarik tersendiri kan. Mhm Walaupun semua pasti dapat sih kayak gitu. mhm. Jadi ya tinggal pilihan aja kita mau ngambil yang mana, mau ngambil jalan mudah tapi, nanti di perjalanan agak susah, atau kita mau ngambil di awal yang susah tapi perjalanannya bakal lebih lempeng, terserah, kayak gitu. Oke. Dan bolehkah saya simpulkan bahwa nasi liwet betutu ini ambil di, Red Ocean tadi? Iya bener, Dan tapi satu hal sih menurut saya poinnya karena ini kan makanan Bali heeh, dan makanan Bali itu terkenal dengan enaknya juga gitu. Saya salah satu penggemar makanan Bali ya. oke, Maksudnya kayak nasi jinggo, iya, sate apa, sate mhm, lilit gitu termasuk juga, bebek betutu dan seterusnya. Nah ini, kalau kita bilang, untuk memutuskan oke kita menjadi, memilih bisnis Red Ocean, tapi harus memastikan dulu nih yang mhm kita, akan jual ini produk kita memang akan berpotensi disenangi, mhm, disukai, atau boleh hanya bermodalkan, "Ini unik deh, orang bakalan tetap cari karena dia unik dan berbeda." Kalau menurut Novi gimana? iya, itu tetap harus riset ya, Mhm harus riset, terus juga sebenarnya, ketertarikan orang itu kan sebenarnya bisa dibangun. Dalam pengertian orang mungkin awalnya nggak suka, tapi kalau terus-menerus mereka lihat, terus menerus mereka dengar, itu sebabnya kayak company-company besar, mereka kan punya budget yang sangat besar untuk promosi. iya. Iklannya itu bisa tiap menit, tiap detik, terus itu diputar. Sebenarnya kan kalau dipikir, kita pasti mikir, emangnya bakal ada yang beli? Maksudnya emang pasti dibeli kan enggak, tapi yang penting adalah brand awareness. Brand awareness itu ketika orang jadi tanpa sadar inget terus. Jadi nggak beli pun mereka akan tetap ingat terus. Jadi kapan suatu waktu misalnya mereka butuh, mereka perlu, pasti langsung, "Eh, oh iya kan ada itu." Gitu. Jadi akhirnya membangun brand awareness itu bukan hal yang mudah gitu. Jadi sebenarnya, mau unik mau enggak itu lebih, tetap pada poinnya adalah promosi itu. Jadi intinya usaha kecuali yang legend ya, kalau yang legend itu Mhm. kayaknya tanpa promosi pun juga orang pasti datang karena udah, dari mulut ke mulut, dari, leluhur-leluhurnya kayak istilahnya sop ubi gitu kan, atau misalnya coto yang udah terkenal, mereka nggak usah promosi, tapi udah pasti Iya. datang karena udah legend gitu. Iya, kalau makanannya mungkin iya akan terus diminati dan dicari, Benar, cuman, si perusahaan yang menjual atau brand yang menjual itu yang kadang-kadang harus tetap berpromosi katanya benar seperti itu. benar. Makanya kalau kita lihat brand-brand minuman, silahkan diminum. Brand-brand minuman itu walaupun mereka sudah terkenal seterkenal itu, tapi tiap tahun mereka akan jor-joran mengeluarkan anggaran promosi, anggaran iklan di layar TV untuk influencer dan seterusnya, kalau bulan Ramadan Iya misalnya. benar. Karena, akan hilang juga ketertarikan orang kalau dia semakin tidak dikenal walaupun terkenal gitu ya. Kalau brand-nya tetap dipromosikan, hanya saja mungkin dari segi produknya kalau dia sudah legend, Mhm. bakalan terus dicari gitu nggak sih? Iya, jadi emang, sebenarnya ini sih, apa Mhm, namanya, bisnis itu kan sebenarnya kompleks ya. Kalau iya, misalnya
bisnis yang sederhana yang memang intinya yang penting ada penjualan, ada omset, ada apa setiap hari ya sebenarnya itu cukup gitu. Tapi ketika kita akan beranjak ke usaha yang lebih besar, itu pasti ada targetan yang lebih besar. Berarti, cakupan yang ingin kita coverage yang kita pengen ambil itu juga lebih besar. Berarti usaha yang harus dilakukan juga lebih besar, seperti itu. Jadi, kalau kita bicara kayak misalnya masakan legend, mereka menurut saya, eee targetnya udah maksudnya lebih ke lokal gitu, mereka udah cukup dengan kedatangan customer dan sebagainya. Tapi kalau kayak Mhm. brand besar seperti misalnya minuman gitu, air mineral atau apa, mereka coverage-nya juga besar. Jadi yang mereka harus lakukan juga, tentunya effort-nya juga sama besarnya gitu. Terus, benar sih 6 bulan pertama gitu Mhm. kan, itu wajar karena kita pasti pengen coba sesuatu yang baru kayak gitu. Tapi begitu udah 6 bulan itu biasanya akan turun traffic-nya. Nah, di sinilah sebenarnya yang tadi dikatakan harus tetap promosi lagi, biar orang ingat lagi. Karena, customer kami sendiri pun yang lama-lama gitu, yang dari sejak tahun pertama, mereka udah lama nggak datang, mereka udah lama nggak makan gitu. Suatu waktu mereka lihat, "Eh, iya saya lama." Jadi dia lihat iklannya misalnya, "Gang, lama aku minta ke sini." Akhirnya kan mereka datang gitu. Jadi itu memang sangat penting, bukan berarti kita udah, besar terus kita berhenti promosi, enggak. Justru karena kita besar lah kita promosi terus, kayak gitu. Jadi Karena jangkauan pasarannya juga pengen diperluas iya, betul lagi gitu. betul. Iya, tapi dari tadi saya ngomong sama Novi nih, saya berasa kayak lihat siapa gitu. Oh iya, saya saya Anaknya ingat. jangan bilang adik-adik. Itu dia, jadi sama teman-teman saya kayak berasa, ngomong sama Amora, ya, anaknya KD. Ya jadi, ternyata ya mudah-mudahan rezekinya juga Amin. lebih besar Iya lagi dari iya, anak bener. Diva gitu ya. Nah tapi tadi dari, dijelaskan ini kalau ternyata, ada masa yang perlu kita memang syukuri gitu 6 bulan pertama dan seterusnya. Mhm, Berarti tetap harus ada promo, harus ada publikasi dan edukasi betul. terkait dengan produk kita kepada publik, kepada masyarakat. Apalagi kalau udah pasarannya lebih luas lagi nih. Mhm Nah, oleh karena itu, karena kita, dan mau lebih kenal lagi mhm, dengan nasi liwet tampanya heeh betutu heeh. ini, boleh dong dijelaskan seperti apa sih, nasi liwet, betutu yang mungkin selama ini, ada sudah terkenal, tapi mungkin ada juga yang belum datang nih. Mhm, Apa kita kalau mau datang bagaimana boleh dong diceritakan nih lebih supaya oke kita lebih teredukasi lagi? oke oke. Jadi, sebenarnya di ayam Bitutu itu banyak banget produknya gitu. Cuman memang kita, selama 8 tahun ini kita hampir 70% penjualan itu memang secara online. Jadi Mhm, kita kuatnya di online, itu sebabnya tadi salah satunya disebut pas pandemi ya. mhm. Pas pandemi itu justru kami rame. Karena kami kuat di online gitu. Orang kan, maksudnya selama ini mungkin fokus offline, mereka baru mau masuk online pada saat pandemi jadi telat. Nah kami karena udah dari awal kami mulai online, jadi begitu pandemi itu enak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya produk di Ayam Bitutu itu banyak banget, cuman, eee untuk fokusnya itu bukan fokus, yang populernya di online itu seperti nasi tumpeng, nasi liwet, nasi besek, yang kayak gitu. Tapi sebenarnya kita ada tempat makan. Jadi ada rumah makan, rumah makannya ini konsepnya juga Bali, jadi bambu, terus musiknya juga musik rindik, musik tradisional. Jadi kalau misalnya mau nyicipin, kadang-kadang kan orang, "Ih, mau dong pesen liwet tampahnya," misalnya kayak gitu, "tapi rasanya enak nggak sih? Pengen nyoba." Tapi kan kalau mau nyoba liwet tampah porsi kecil nggak bisa minimal 10 gitu kan. Ah, besar banget, pengen coba yang lain dong yang bisa makan satu orang gitu. Ya udah datang aja langsung gitu ke rumah makan Ayam Bitutu. Alamatnya di Jalan Bontomanai nomor 1 itu dekat dengan Hotel Claro. Jadi, bisa masuk dari Jalan Andi Jemah. Iya. Jadi kalau mau nyoba, pengen tahu dulu cita rasa masakannya cocok atau enggak, datang dulu makan gitu kan, murah kok. Boleh langsung langsung ya, Boleh ya. gaskan. Jadi datang aja langsung, tapi kalau misalnya udah yakin karena Mhm. lihat promosi di IG gitu, lihat, IG kami yang menggiurkan, cielah, Iya, baunya dari tadi menggiurkan, baunya menggiurkan ya, si bau yang menggiurkan nggak ya. puasa kan? Puasa ya? Enggak Oh puasa belum ya? kemarin. Iya, Oke oke, aman lah kalau gitu mah, aman aman. gas kan. Ya jadi gitu, apa, kalau misalnya udah yakin, Mhm. ya silahkan boleh langsung pesan gitu. Dan untuk produk juga kita banyak kok, ada nasi kotak, ada nasi besek, ada tumpeng, terus ada liwet, ada apa lagi ya,
Ada Apa dan Cinta Iya. Ada pokoknya Apa segitu Denganmu deh. lah ya. Banyak lah pokoknya gitu. Jadi Mhm. bisa langsung, hubungi aja gitu IG-nya di tulisannya B22 ya, tapi bacanya betutu. B22 @ayambetu.b22. ya. Nah, itu Instagram, ada Facebook juga kah? Facebook Karena juga sama. biasanya ibu-ibu kita masih Iya main di sama Facebook. ayam B22, dash betutu. Ya, ternyata bukan hanya nasi liwet tanpa aja ya. Mhm. Nah, kali ini, Novi juga udah bawa nih produknya, salah satu jenis produknya mungkin ini? Ini ayam betutu, Ya? jadi dalam kemasan besek ini laku banget kalau di, Mhm. Ramadan itu termasuk Oke. salah satu hampers paling penjualannya paling tinggi. Soalnya harganya terjangkau untuk sebuah hampers dan rasanya enak, terus juga, visualnya juga cantik, Iya, cantik banget. kayak gitu. Bolehkah tahu kemarin Ramadan omsetnya berapa sih per hari? Boleh nggak tahu nggak sih? Supaya ini menjadi semangat lah. Siapa tahu ada yang mau buka usaha, tidak harus usaha nasi, tapi usaha apapun, makanan Ya apapun. tembuslah pokoknya target kalau Ramadan. Pokoknya Ramadan itu kayak panen rayanya Ya, usaha kuliner. ya betul sih. Oke Semua kalau usia gitu. usaha kuliner pasti. Nah, kalau kita lihat ini tadi Mhm. kan, ada ini berarti ini besek ya? Iya itu Oke, besek. Nah, ini namanya nasi Enggak, itu saya nggak ini tahu itu apa ya? kita buka aja ya, kita buka, baik, Heeh. saya coba buka karena kita jadi sahabat Almarkas yang mau lihat langsung seperti apa packaging-nya dan, plating-annya ya. Kita lihat, nah ini dia, Ini oke. ayam betutu. Iya, yang betutu. Waduh. Jadi udah termasuk dengan, apa namanya, Mhm, side dish-nya itu ada sambel, mhm, sambelnya sambel matah, ada kacang, ada pelecing kangkung, dan mhm. ada kuah betutu. Nah, ini ini juga, nggak rempong karena udah dipisah-pisah Iya gitu benar, kan. heeh, Jadi kalau misalnya ada anak-anak mau makan, heeh, ayamnya doang gitu mhm. bisa, tidak dicampur dengan sambalnya. Aduh. Nah, ini kalau ini, ayam semua berarti ya? Nggak ada Itu satu ekor. Jadi mhm, dia, ada ayam ras, mhm, atau ayam negeri atau ayam potong apalah sebutannya, ada mhm, juga yang ayam kampung. mhm. Terus untuk ukuran juga kita ada ukuran yang kecil, ada ukuran yang besar. Ukuran yang kecil itu 85.000. Jadi hampers 85.000 itu kan murah banget, Ah, tapi murah banget makannya sih. puas Mhm, mhm. gitu, makanya Itu untuk berapa laris. orang Kalau yang 85 itu dapatnya? bisa 4, 5 orang, Mhm. bisa 4, 5 orang, kalau yang porsi besar gini mungkin bisa 6 lah, 6, 7 orang, Iya, 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 iya. kayak gitu. Aduh, Om Arham, gas kan? Iya. Enaknya kalau makan pakai nasi panas. Iya, ini juga masih panas-panas. Iya, Jadi kalau kita order gitu, ini kan kan, Novi dari luar nih, heeh tapi ini masih berasa hangat. Jadi heeh, kalau kita misalnya order 1 jam sebelumnya, mhm, kemudian sampai di rumah kita ya lumayan masih masih sangat, masih fresh gitu kan iya, ya. Oke, masih oke, hangat. oke. Nah, ini harganya tadi 85. Yang Yang ini ini berapa nih? yang ini kayaknya yang besar ya, 130 ya? Ya, ini besar sih, Heeh beratnya juga terasa kok ini. heeh, Nah, ini seratus berarti tiga 2 puluh. sama ya? Yang Coba itu ikan, oke. heeh, Ini ikan bagus nih, kita coba lihat lagi nih. ikan nila. Jadi Mmm, kalau di Bali itu biasanya pakai mujair, iya. cuman di Makassar itu agak susah nyari mujair itu susah. Mhm. Jadi, mau nggak mau ganti pakai nila. Mirip sih rasanya, mirip. Mhm. Oh, jadi dia, kalau yang tapi, ininya kondimennya itu sama aja? Iya, ini Mhm. nggak ada sayurnya, Oh, tapi ini nggak ada pakai sambelnya, ada kacangnya, ada kuahnya, sama sih oke, mirip lah, oke. cuman sayurnya aja nggak ada. Oke, oke, oke. Heeh, Pokoknya intinya ikan. ikannya Oke, ada oke, 5 sip. ekor gitu, Sip, 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 sip. tuh. Nah, ini luar biasa banget sih baunya udah sangat 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 menggoda saya begitu ya. Anda ya datang membawa makanan. Nah, Kan di Amora Bandung eh, udah nanti sorry. datang. Iya Kade, Oh, ini ada satu ya ini ya. bambu, Ini bumbu apa nih? ini namanya timbungan. Jadi dia, Namanya? daging ayam dimasak sama, apa namanya tuh, daun singkong, terus dibakar di dalam bambu gitu. Ini sebenarnya di Bali sendiri pun jarang, jarang ada. Heeh. Jadi makanya banyak juga yang pas kita posting gitu, viral gitu, terus orang dari Bali sendiri ini ngubungin, dia bilang, "Saya mau dong, dapat di mana itu di Bali?" Dalam hati saya, "Ya kan di Bali banyak, ngapain nanya?" Gitu. Tapi kata dia, "Nggak ada." Jadi memang susah nyari menu ini. Ini pun juga termasuk menu kuno gitu, menu yang udah menu legend yang udah jarang orang, eee, jual gitulah. Makanya termasuk unik juga. Tapi kenapa Novi sampai bisa terinspirasi membuat menu yang sudah, jarang ditemukan ini? Searching, pertama apa, kan istilahnya kalau udah lama, usaha lama, Mhm. kita harus ada sesuatu yang baru buat daya tarik lagi gitu. Jadi saya riset lagi gitu, saya riset, saya searching, saya cari tahu, saya tanya-tanya dan apa.
terus akhirnya, dapat ini, informasi ini. Tapi, nggak spesifik. Jadi saya nyari tahu lagi, terus saya nyoba-nyoba lagi masak apa, dan akhirnya baru dapat yang cocok, ya udah kita jual. Begitu, eee, ngerasa, "Oh ini kayaknya enak, bisa dijual," baru kita launching, kayak gitu. Oke, berarti harus dites dulu Iya benar, rasanya baru kita harus. pastikan. Berarti Novi memang jago masak gitu kan ya? Gimana tuh? Mungkin karena suka makan ya, Mhm mhm. bisa Iya, dilihat dari body ya. Biasanya orang hobi makan itu oke. hobi masak gitu ya, walaupun pinter atau enggak itu kan relatif ya, tapi Mhm. kalau udah suka makan, pasti kita jadi kayak lebih selektif kalau mau Iya masak gitu kan, iya. biasanya sih begitu. Saya suka makan tapi tidak Karena nggak ada waktu kan. tahu Ibu aja. sibuk ya, Bu, ya? Udah tahu, Bu? Iya iya iya, begitulah ya padahal Iya. pengen loh maksudnya ada usaha juga. Cuman mungkin usahanya di bidang lain aja ya, biarkanlah Novi Iya yang bener. memberikan kita dan menyajikan kita makanan enak ini ya. Kalau semua Biarkan jualan, yang ah beli siapa? ya Gitu itu dia. kan, Oke bener. oke, kalau begitu Ibu ya. Nah kalau gitu balik lagi nih, harganya tadi berapa yang ini nih? Kalau yang timbungan ini Timbungan 100. timbungan Nah, 100. Nah ini ini kalau kita beli biasanya bisa berapa orang nih makannya? bisa 6, Oh tapi banyak ya? kalau balala kayaknya. Oh ya artinya besar gitu kan ya Porsinya besar. hasilnya. Ya mungkin sekitar Kalau 5, 6 orang itu bisa. 6 Heeh, banyaklah intinya dan itu isinya banyak. termasuk murah jadinya kan kalau kita beli satu 6 Iya orang Ki, iya patungan, iya, betul ya kan betul. jadinya tinggal 20 ribuan Iya, kan ya? heeh, Nah dan itu puas sudah. puas dan Udah ada kenyang, sayurnya pula. sehat dan ini udah istilahnya makanan yang, tradisional yang Iya, jarang ditemukan jadi Anda adalah salah satu orang beruntung ketika mencoba memakannya. ya, oke lah. Oke kalau begitu. Nah tadi, saya lihat Novi memang kayak dalam membangun usaha ini tidak main-main gitu, sampai ngerti nih bagaimana kita memetakan bisnis, bagaimana kita membangun manajemen. Nah untuk, pemetaan bisnis sendiri mungkin bisa dikasih inspirasi untuk sahabat Almarkas kalau kita, buka kuliner masakan apa hal yang paling penting Mhm ketika kita memulai, kemudian kita sudah berada di posisi settle nih, mhm, dalam usahanya dan tetap, dan semakin meningkatkan mengembangkan usaha? oke. Kalau usaha makanan itu yang paling penting jangan Mhm. berubah rasa. Mhm. Banyak yang saya perhatikan, Mhm. mereka nggak jadi apalagi kayak masakan yang kalau kue kan nggak boleh ya, itu udah sedikit aja Mhm. takarannya gramnya ini rusak kuenya gitu kan. Tapi kalau masakan kayak gini kan lebih ke feeling, tapi jangan berarti karena lebih ke feeling kita nggak punya takaran. Walaupun masakan seperti ini punya takaran. Jadi ini pun yang masak udah bukan saya, tapi rasanya masih tetap sama terus karena kita udah punya takaran gitu. Jadi kalau misalnya bumbu sekian, garamnya seberapa, eee kaldu bubuknya seberapa, itu sudah harus ada takarannya. Jadi mau buat berapa banyak pun kita tinggal kali banyak. Nah ini sangat penting untuk menjaga konsistensi rasa. Jadi kalau kita mau mulai, itu sekali lagi catat. Misalnya udah dapat yang enak nih, "Wah ini kayaknya resep yang, wah luar biasa enak banget," misalnya kayak gitu kan, inovasi terkini gitu, Oke. tapi ternyata nggak dicatat gitu, besok-besok bikin lagi nggak berhasil, "Loh kok beda ini?" Gitu. Nah itu kesalahannya karena nggak dicatat gitu. Jadi memang harus dicatat, kalau misalnya udah dapat nemu formula yang mantep, kita catat sampai detail, coba lagi, kalau memang ternyata berhasil dengan catatan itu, berarti itu benar catatannya bukan pakai feeling atau apa. Nah setelah itu baru kita mulai kasih coba orang gitu. Mhm. Karena kadang kala menurut kita enak, orang lain bilangnya nggak enak gitu, tapi kita udah pede banget, "Wah masakan saya enak banget loh." Padahal ternyata orang lain enggak. Tapi kalau Mmm. bisa orang lain itu jangan terlalu dekat, maksudnya jangan Oh. yang orang yang nggak tega bilang Ya nggak enak takutnya gitu. menjaga perasaan kita jadi nggak objektif gitu Iya, kan ya? kalau bisa ya ngasih orang yang memang dia akan objektif ngasih masukan gitu. Mmm. Terus yang, berikutnya itu masalah berikutnya itu adalah keuangan. Mmm. Dalam pengertian biasanya orang yang memulai bisnis itu pasti nggak membedakan uang usahanya, uang hasil usaha dengan uang bulanannya, uang hari-harinya dia. Oke. Jadi dia dapat itu dipakai uang belanja, Iya misalnya sih. dia bilang, "Aduh modal saya habis." Ya iyalah dipakai belanja gitu, Jadi kayak kayak gitu. pengaturan pengelolaan keuangan bisnis Iya, dan itu rumah harus. tangga. Mau sekecil apapun usaha kita, harusnya bedakan. Kalau Mhm. memang pengen istilahnya kan kadang-kadang kita pengen ya,
udah capek-capek kita kerja, masa kita nggak ngerasain? Ya udah disisihin aja. Jadi kita kan udah tahu setiap, misalnya jualan itu ada margin ya, ada margin laba, modal, apa, HPP, harga pokok penjualan, terus nanti kita mau berapa margin labanya itu kan, nah dari margin laba ini kita bisa sisihin. Misalnya 10% buat kita, sisanya misalnya untuk modal apa, buat, muter modal lagi atau buat nambah, misalnya beli alat atau apa, itu harus disisihkan kayak gitu. Atau misalnya buat, sedekah, buat bulanan, itu harus memang disisihkan gitu. Jadi mau sedikit, sekecil apapun, mau sesedikit apapun, kalau bisa sebaiknya seperti itu. Jadi kalau misalnya penghasilannya masih sedikit, ngerasa ya gimana mau dipilah-pilah orang masih dikit, Iya ya itu udah dia. sisihnya dikit aja, tapi tetap harus disimpen, jangan sampai modal awalnya itu habis. Karena kebanyakan karena merasa bahwa uangnya udah banyak, padahal itu uang modal. Akhirnya kepake, udah deh setelah itu nggak bisa lanjut. Nah itu kebanyakan dialami oleh pengusaha pemula yang baru Mhm. awal memulai gitu. Iya iya iya. Kemudian kalau sudah melakukan itu, sudah atur keuangan, selanjutnya ya kita harus fokus. Usaha itu menurut saya kadang-kadang orang terlalu ambisi dalam pengertian, "Ah, saya jago masak loh, saya bisa bikin ini bikin ini bikin ini bikin ini," gitu. Iya. "Wah, pokoknya saya jago," gitu. Tapi orang jadinya bingung, kita sebenarnya jualannya apa? Kita ciri khasnya apa? Harus punya ciri khas. Kalaupun misalnya nanti, ciri khasnya itu, apa namanya, udah spesifik misalnya ya, kayak saya yang betutu, masakan Bali, saya nggak akan masuk ke ranah kue-kue gitu, walaupun saya bisa bikin kue. Karena saya tahu kalau saya misalnya promosiin kue lagi, nanti orang akan lupa identitasnya ayam betutu itu apa. Jadi Iya iya iya. kalau mau sebenarnya lebih baik bikin usaha lain dengan nama yang berbeda, branding ulang, branding baru dengan, apa, berbeda gitu ya, khusus kue. Jadi apakah Novi akan membuka itu karena Nah, jago bikin kue juga? Ya tapi kita enggak fokus deh. fokus di sini dulu karena udah ini kayak udah, jalan dan terus berkembang. Kalau misalnya udah oke ini udah baik nih jalannya bisnis Mhm kita. Nah tapi, di satu sisi tadi pesaing udah mulai ada berdatangan nih. mhm. Gimana caranya kita supaya kita tetap berada di nomor satu? Oke, yang pastinya itu pelayanan terhadap servis terhadap customer. Mhm. Jadi kadang kala ada orang yang mungkin dia enak gitu, Iya dia enak banget gitu, kita biasa aja, tapi ternyata kita service treat-nya itu oke banget. Mereka puas karena pembeli, terutama ibu-ibu, kalau target pasar kita ibu-ibu, mereka itu emotional bonding-nya itu penting. Jadi mereka akan merasa, "Ih, lebih senang kasih pesan di situ, kalau lebih ramai." betul Biasanya betul. begitu kan, Iya sih. "Enak Ki pesan di situ karena, ini dia respon Ki bagus, cepat Ki responnya. Di Iya. situ enak tapi Dede lambat sekali ininya," misalnya kayak gitu. Baru tidak ada senyumnya. Nah, betul. Ya sedikit kita minta Iya, request apa marah sekit nih. sekali. Istilahnya kayak gitu itu banyak hal-hal yang kadang-kadang sepele Iya. buat kita, Iya bisa jadi sesuatu yang sangat berarti buat orang lain. Misalnya, eee, ini pengalaman ya, ini sebenarnya lucu sih. iya. Jadi, eee eee, apa, admin saya itu hanya gara-gara lupa ngasih emot itu sampai komplain customer. Padahal, admin saya itu sebenarnya termasuk ramah, maksudnya orangnya ramah gitu. Jadi ngasih emot itu ramah, terus kalau ini, "Iya Kak," apa, pokoknya kita udah latih gitu kan. Tapi saat itu dia lagi krodit gitu karena banyak pesanan, terus udah itu, dia juga, apa, nah harus ngatur di dapur, maksudnya dalam pengertian nanti ini, pesanan yang ini, pokoknya dia ngatur alur gitu kan. Nah, dan itu dia cuman bilang, apa ya, kalau saya lupa apa dia jawab, tapi dia lupa emot gitu. Dan itu tersinggung loh. Dia bilang gini, "Kak, lain kali, kalau bisa lebih ramah dong, gini gini." Dan itu, admin saya itu minta maaf banget, dia bilang, "Kak, minta maaf ya Kak, saya salah." Jadi dia ngadu kan ke saya ketawa, "Kamu sih gara-gara emot." Gitu. Kan, berarti yang customer ini cewek kan ya? Iya, Karena kalau kita iya cewek bener. baca chat, itu seolah-olah ada intonasi ya. Bener bener. Bener bener bener. Jadi pakai feeling gitu ya. Iya, intonasinya feeling kita pakai intonasi tuh Iya, chat-nya. Jadi mhm, kalau chat-nya misalnya iya, panjang 3 iya. A-nya aja udah Tapi kalau berbeda. iya. Iya, udah kayak marah-marah aja tuh. Heeh, galak banget, iya, gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu, atau oke, voka aja udah, Iya, "Ih, kok gitu sih?" Gitu heeh. kan, "Okay." Iya, Ya bener bener. marah banget gitu, iya benar, Dan akhirnya itu menjadi salah satu standar yang harus dimiliki oleh Ayam Betutu ini, mhm, kalau customer service itu nomor satu juga, bener, bener gitu. banget karena, eee,
emang jujur, banyak maksudnya ulasan, review dan sebagainya, rata-rata tuh mereka bilang, "Ramah banget," gitu, "ramah Mmm. banget pelayanannya." Jadi itu salah satu nilai plus kami. Anak-anak juga semua tim saya juga mereka termasuk yang ramah-ramah gitu, maksudnya ya syukurnya ya ketemu yang ramah-ramah, Iya. senyumnya nggak pelit gitu. Jadi Iya. semua pada, ulasan di Google apa pasti responnya gitu, "Ramah banget, ramah Mmm. pelayanannya." Dan itu tentu jadi nilai plus juga kan. Intinya orang, "Enak loh ke sana, ramah," gitu. Kalau belum apa-apa, kenapa? Ya segini." Ada loh kayak gitu ya. Tapi itu menggambarkan bahwa tidak modern dalam Benar mengelola benar. bisnisnya sih, Atau kal bisa jadi kan dia nganggap sepele, Oke. maksudnya menurut dia, masakan saya enak, orang pasti akan cari, Iya. kayak gitu. Mungkin kalau nggak punya pesaing, Iya. tapi begitu punya pesaing, ya Udah siap-siap bye-bye, ditinggalkan, karena kita punya pilihan lain udah enak juga, bener bener ramah lagi. bener. Kita cewek sangat baperan gitu ya untuk Banget Anda, Mbak. apalagi segmen pasar kita emang, Nah, mostly ibu-ibu gitu iya, kan, bener heeh, bener. kayak gitu emang bener, itu penting banget. Jadi hal-hal yang kayak gitu, itu harus diperhatikan, biar kita jadi, punya sesuatu yang lebih Mmm. dibandingkan kompetitor kita. Atau kalau misalnya sudah pelayanan oke, dia juga pelayanannya oke, Mhm. rasa masakan kita enak, dia juga, pelayanannya enak gitu. Mhm. Ya udah kasih bonus aja misalnya kalau ada Oh. loyal customer gitu. Biar yang loyal customer-nya ini tetap stay di kita dan dia promosi ke orang lain, misalnya kasih benefit apa kek, pas dia ulang tahun kasih, apa, bingkisan gitu. Jadi, eee, kami punya customer yang sampai sekarang itu dari 8 tahun ya, terus pokoknya sama kita. Karena gitu setiap dia ulang tahun, ya kita kayak kirimin dia. Jadi, apa, tetep ada ininya, connecting-nya gitu, tetap ada hubungannya dan dia kalau misalnya ada yang mau mesen apa, udah pesen di Ayam Bitut aja gitu. Jadi marketing secara tidak langsung gitu, pokoknya dia Iya. promosiin aja, kita kan jadi dapat benefit lebih, intinya keluar dikit untuk sesuatu yang lebih besar kenapa enggak gitu. Jadi nggak boleh pelit lah intinya, mau ngasih bonus, diskon, mau ngasih hadiah, pas ulang tahun, walaupun kecil, tapi pasti itu akan bermakna buat orang lain, at least, mereka tahu bahwa kita care gitu atau, "Ih dia perhatian loh sama kita," atau sekedar ucapan, "Kak selamat ulang tahun ya Kak, gini-gini." Mmm. Pasti dia akan mikir, "Wih ternyata dia perhatian ya," gitu. Jadi hal-hal sepele yang seperti itu apalagi target market kita perempuan. Perempuan, balik lagi ke Balik lagi, perempuan dan mengerti hanya butuh perempuan ya perhatian hanya kan? dan, iklan yang paling efektif, murah adalah dari mulut ke mulut, Iya, dan bener. utamanya mulut perempuan. Itu jago banget soalnya marketing handal. Iya dan tinggal kita dan tapi itu tadi ya, tetap memberikan, apa namanya, bonus-bonus, Bener, perhatian iya. lebih gitu. Nah terakhir nih, untuk promo ada nggak selalu promo-promo yang bisa kita dapatkan kalau kita mau beli, ayam betutu ini? Ayam Bitut itu termasuk pelit ya sama promo. Kayaknya bisa dihitung selama 8 kali itu, Mhm. diskonnya cuman berapa kali ya, 2 3 pokoknya Mmm. jarang banget. Mhm. Kenapa? Karena bagi kami, Iya. promo itu kalau nggak urgent banget, ya nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena margin kami nggak terlalu banyak gitu. Jadi Mmm. banyak hal yang harus kami potong, pangkas ketika ada promo gitu. Lagi pula yang kita jual kan kualitas Iya. gitu. Kalau ada kualitas, sekalipun kita tanpa promo, orang pasti akan tetap, cari gitu. Contoh aja kayak tumpeng gitu. Mhm. Tumpeng kita sebenarnya kalau dibandingkan untuk di Makassar itu termasuk pricey, Mmm. dibandingkan pasaran ya, karena di bawah kita tuh jauh lebih banyak, walaupun ada juga sih yang lebih mahal, Mhm. tapi kita itu berada di, ambang batas mahal gitulah intinya. Tapi orang tetap mau pesan, karena mereka tahu kualitas. Terus kita nggak punya, ekstra servis nganter misalnya. Mhm. Kemarin ada yang pesen dari Galesong, dari Malino, dari Maros, mereka bela-belain Jauh-jauh, datang datang ngambil, karena kita bilang kami nggak punya kurir. Jadi kalau mau ambil, silahkan, kalau mau dikirim pakai ojol silahkan, tapi biayanya pasti mahal. Ya mmm. udah mereka jauh-jauh ngambil dari Maros, dari Galesong, bahkan pernah dari Malino gitu. Ya intinya apa, kalau kita udah jaga kualitas dan kita tahu kualitas kita, tanpa diskon, tanpa promo pun orang akan tetap datang. Iya, kalau saya sih aman ya kalau ongkir. Kalau karena deket saya dari, Nggak restorannya, saya di Petarani, Bu, bener deket-deket, kantornya. bener. Oke kalau gitu, sekali lagi boleh dong dijelaskan kalau kita mau order, di mana Oke. saja dan caranya
apa saja misalnya ada inikah di di platform, Di ini GoFood kah, GrabFood dan Oke, sebagainya? di GoFood, GrabFood ada, tapi agak beda namanya ayam betutu Tamalat, saya lupa lah pokoknya intinya ada, di GrabFood ada, di GoFood ada. Terus untuk sosial media kita ada di Instagram @ayamb22, di TikTok ada @ayamb22 Makassar, di Facebook ada ayamb22-betutu. Terus apalagi yang ada ya, Threads juga ada, @ayamb22, @ayamb22 Makassar. Terus kalau mau mesen bisa di WA di Iya. 08 999 888 969. Oke. Tuh. Oke deh kalau gitu satu lagi, Ya. closing statement, apa pesan Novi untuk sahabat Almarkas untuk mendapatkan inspirasi usaha hari ini? Oke. Intinya kalau nggak pengen usaha, itu jangan cuman ngumpulin ide, tetap harus dieksekusi. Karena banyak orang yang idenya banyak, tapi kalau cuman ide dia hanya akan jadi ide, nggak akan jadi usaha. Dia akan jadi usaha ketika kita eksekusi. Jadi jangan pernah takut untuk memulai, pokoknya dimulai aja, tapi tetap harus dipertimbangkan juga. Maksudnya jangan juga rapa-rapa gitu lah, jangan gerasa-gerusu, tetap harus dipertimbangkan target pasar kita apa. Jadi, itu juga akan mempengaruhi dari, misalnya kayak packaging, terus cara promosi itu membedakan tergantung target pasar kita. Kalau target pasar kita anak muda, terus kita gaya promosinya mama-mama, ya nggak sampai. Ya. Atau misalnya target pasar kita mama-mama, terus kita promosinya gaya anak muda, ya nggak bakal sampai. Jadi intinya semuanya harus kita tentukan dari awal. Kalau udah ditentukan dari awal, baru kita bisa siap untuk mengambil langkah yang harus dilakukan sesuai dengan, poin-poin yang kita inginkan, seperti itu. Jadi buat yang pengen usaha, semangat, dan satu lagi harus fokus. Oke. Usaha itu nggak boleh meleng kiri, meleng kanan, bikin ini, bikin itu, semua pengen dibikin mentang-mentang jago, semua enggak, harus fokus satu dulu, begitu berhasil, baru boleh pindah ke tempat lain, istilahnya kayak gitu. Intinya, sisanya lagi serahkan pada Tuhan. Oke, seneng banget banyak sekali ya tips trik ya, kemudian pengalaman yang dikasih sama Novi, thank you banget loh Novi. Oke. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya, Amin. di acara-acara yang lebih besar. Oke, main dong ke Iya. itu kan dekat. Oh iya, kan deket tuh, Iya. Kota Rani dan lewat Jema kan Heeh, masukannya. iya. Kota Rani depannya, Gramedia. Oh iya. Pas depannya Ibu ya. Oke oke, dekat-dekat. Sip sip. Oke deh sahabat Almarkas, thank you banget dan terima kasih sudah dengarkan kita mulai dari awal tadi sampai, kita mau closing ini. Kalau ada salah kata, salah sikap mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.